Chapter 1166 Asli. Aku akan membunuhmu. Kata-kata tergesa-gesa dan suara tak berdaya datang dari belakang, disertai dengan nafas yang berbau seperti anggrek. Ye Fan berbalik dan Fan Xian mengikuti dari belakang. Dia mengarahkan telapak tangannya ke punggungnya, tapi bagaimana dia bisa melukai tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan? Mereka tiba di domain bintang. Platform papan catur terhubung ke luar angkasa, jauh dari medan perang langit. Semua keributan dan suara pertempuran tidak lagi terdengar. Fan Xian bertubuh tinggi dan ramping. Rambutnya halus, dan tubuhnya berkilau. Matanya berkabut dan bulu matanya yang panjang bergetar. Meskipun dia tersesat, dia masih mempertahankan jalan pikirannya yang biasa. Bermarga Ye, aku akan menurunkanmu menjadi seorang budak dan menjadikanmu pelayan yang paling rendah. Bahkan suci leluhur tidak akan bisa memaafkanmu. Pikirannya kacau dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kebencian di dalam hatinya meledak. Lengannya yang ramping berkedip-kedip dengan kilau yang menyihir saat jari-jari rampingnya melesat, mengincar pelipis Ye Fan. Rasa ilahi Ye Fan juga tersebar, dan pikirannya tidak jelas. Namun, matanya masih bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbalik. Energi darah emasnya melonjak dan meledakkan Fan Xian. Dia batuk darah dalam jumlah besar, dan wajahnya pucat. Dia hampir kehilangan nyawanya. Kamu berani. Gerbang alam belum menghilang. Orang suci Fan Yuntong telah melampaui kefanaan dan memasuki kesucian. Dia melihat pemandangan ini melalui lorong spasial dan menyerang dengan serangan yang tak tertandingi. Ini adalah fluktuasi seorang wali. Ye Fan menderita pukulan berat saat dia linglung. Tubuhnya terlempar, dan sejumlah besar kekuatan magis menekannya. Hantu tua. Ekspresi Qiao Guang berubah. Dia dengan cepat memblokir orang suci kuno dari surga dan bertarung dengannya. Gerbang alam yang memotong jalan di depan meredup dan menghilang dengan segera, mengisolasi langit dan bumi. Cahaya bintang bertaburan, dan bintik-bintik cahaya muncul dalam kegelapan. Fan Xian seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Seluruh tubuhnya tembus cahaya, dan kulit serta tulangnya seperti batu giok. Namun, pada saat ini, dia diwarnai dengan untaian cahaya merah. Dia tinggi dan ramping dibandingkan dengan wanita biasa. Tubuhnya dibangun sesuai dengan rasio emas seolah-olah diukir dari batu giok yang hangat. Pada saat ini, dia sedang kesurupan. Aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Kamu akan menjadi budakku. Dia kehilangan kemampuannya untuk berpikir normal, dan kemarahan naluriah mendorongnya untuk menyerang Ye Fan, menumpahkan banyak kata-kata di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak naik turun dengan anggun, montok di semua tempat yang tepat. Ada sedikit warna merah di kulitnya yang seputih salju, dan ada kilau di kulitnya yang tembus pandang. Dia melangkah maju dengan kaki putihnya yang panjang, mengincar bagian atas kepala Ye Fan. Ye Fan mengaum pelan dan mengayunkan tinjunya karena naluri, melepaskan cahaya yang berkobar. Kekuatan fisiknya begitu besar sehingga dia bisa bertarung melawan orang suci. Hanya ada kilatan cahaya berdarah, dan tubuh itu berubah menjadi kabut berdarah. Itu terbunuh di tempat, dan cahaya itu perlahan menghilang. Apa? Di dalam aula surgawi, Fan Yuntong terkejut. Dia merasa kedinginan saat dia menggeram, kamu benar-benar membunuh keturunan langsungku. Fan Xian dan Fan Tian adalah dua orang yang paling dihargai oleh klannya. Mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk mengasuh mereka karena garis keturunan mereka sangat murni. Mungkin akan ada suatu hari ketika mereka dapat menghidupkan kembali darah dewa. Saya harap jimat pengganti kematian yang ditinggalkan oleh dewa kuno dapat menyelamatkan hidupnya. Wajah Fan Yuntong muram. Dia bertarung melawan Qiao Guang sambil membunuh jalan keluar angkasa untuk menyelamatkan Fan Xian. Kabut berdarah meringkuk di luar angkasa. Dengan kilatan kemegahan berkabut, tubuh seperti giok halus yang tampaknya diukir dari gading muncul. Semua kabut darah dan cahaya mengalir kembali secara terbalik. Sungguh misterius yang tidak ada bandingannya. Bermarga Ye. Fan Xian menjerit keras. Dia sejenak berpikiran jernih, tetapi saat cahaya obat suci beredar, matanya yang besar menjadi buram dan tidak lagi sejernih itu. Pada saat ini, dia tidak tersentuh sama sekali. Tubuhnya ramping dan seputih salju seperti batu giok. Rambutnya tergerai, dan matanya sangat mempesona. Dia secara naluriah melancarkan serangan terhadap Ye Fan. Namun, yang menunggunya hanyalah cahaya jari emas. Itu menghancurkan tubuhnya yang sempurna, dan dia berubah menjadi kabut berdarah di tengah rasa sakit yang hebat. Pertapa ini benar-benar kejam. Di dalam aula surgawi, ekspresi Fan Yuntong berubah sekali lagi. Dia telah memberikan jimat pengganti kematian yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, jadi dia bisa merasakan semuanya.
Fan Xian adalah salah satu wanita cantik di bidang bintang ini. Dia dan Qi Meng dikenal sebagai kembar jenius yang tak tertandingi. Siapa sangka dia akan dibunuh tanpa ampun oleh Ye Fan. Selain itu, dia berada di bawah pengaruh obat suci. Bahkan nalurinya tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Tubuh Ye Fan berguncang dengan keras. Sinar cahaya suci tiba-tiba menyapunya. Jika bukan karena tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti sudah hancur berkeping-keping dan jiwanya tersebar. Tidak ada setengah orang suci yang bisa menahan serangan dari orang suci kuno. Dia telah diserang oleh orang suci secara beruntun. Meskipun dia cukup kuat dan tidak mati, darah dan auranya kacau. Dia tidak bisa memurnikan obat suci, dan pikirannya menjadi semakin tidak jelas. Cahaya berdarah menyala. Ye Fan telah membunuh Fan Xian 4 kali. Jimat pengganti kematian yang ditinggalkan oleh para dewa kuno semuanya retak dan tidak bisa digunakan lagi. Kau kultivator pertapa rendahan, kau benar-benar membunuhku berkali-kali. Fan Xian marah dan berteriak dengan khawatir. Setiap kali dia pulih, dia akan memiliki momen kejernihan yang singkat. Dia sangat marah sampai-sampai tubuhnya yang halus gemetar. Setelah itu, dia akan menjadi semakin bingung setiap saat karena cahaya obat suci akan mengalir kembali dan merekonstruksi tubuhnya, benar-benar menyatu dengan darahnya. Tubuhnya sangat indah. Setiap inci dari tubuhnya berwarna putih dan penuh kilau. Itu adalah karya para dewa. Itu adalah sebuah mahakarya yang sempurna. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, leher seperti angsa, dada yang menjulang tinggi, pinggang yang kecil, dan kaki yang ramping, putih, dan indah. Ketika digabungkan bersama, dia sangat anggun dan mengharukan. Ye Fan membunuh Fan Xian sebanyak 5 kali. Yang keenam kalinya tidak terjadi. Setelah mereka berdua bergegas bersama, sebuah adegan menawan muncul. Naluri primitif mereka menang atas kebencian masing-masing dan faktor-faktor lainnya. Obat suci itu benar-benar diaktifkan. Itu tidak bisa dikeluarkan atau dimurnikan, mempengaruhi tubuh dan pikiran mereka. Mereka berdua terjerat bersama. Budak rendahan, aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku selamanya. Mutiara apa yang paling gemilang dan indah. Aku tidak melihatmu lebih mulia dari itu. Bintik-bintik cahaya keberuntungan berkedip-kedip di bawah langit berbintang. Kedua tubuh itu terjerat bersama. Ketika naluri primitif mereka berkobar, di saat-saat terakhir kejernihan mereka, mereka berdua saling memfitnah satu sama lain. Salah satu dari mereka memiliki tubuh perunggu, kokoh dan kuat. Yang satunya lagi putih bersih seperti gading, ramping dan indah. Mereka meliuk-liuk dengan keras seperti 2 ekor ular yang melilit satu sama lain. Ini adalah jenis hasrat primitif. Ini adalah pemandangan yang akan membuat wajah seseorang memerah dan jantungnya berdegup kencang. Obat yang diracik oleh orang bijak kuno itu akhirnya menunjukkan efeknya. Itu tak terbendung. Kemegahan bintang yang jernih dan dingin, kosmos yang tak terbatas. Kekosongan yang luas dan luas ini bisa menampung segalanya. Tidak ada suara, dan sangat sunyi sehingga membuat orang merasa kesepian. 10.000 helai kemegahan bintang, kosmos abadi. Dalam domain berbintang yang tak terbatas ini, seorang individu sama tidak pentingnya dengan setitik debu, tidak berarti. Kekuatan perunggu, keindahan berkilau putih bersih, 2 tubuh ramping, dan fluktuasi rasa ilahi. Sungguh mempesona. Naluri primitif, lautan hasrat, pemandangan pembuluh darah yang melonjak, semua ini terjalin bersama untuk membentuk pemandangan kabur dari perasaan asmara. Fan Yuntong dan Qi Yaoguang bertarung, dan mereka akhirnya bertarung keluar angkasa. Dimanapun mereka melintas, meteor berubah menjadi abu, dan berkas cahaya melesat dalam 10.000 helai. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah kaki mereka. Fan Xian memiliki status yang tinggi di surga, dan dibesarkan sebagai seorang pewaris. Tapi sekarang, dia sudah mati 5 kali, dan bahkan jimat pengganti kematian boneka dewa kuno telah hancur total. Fan Yuntong telah kehilangan kontak dengannya, dan ini membuatnya sangat gelisah. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Hantu tua, kau merampok kapal induk rasku dan menyempurnakan cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat. Aku sudah lama ingin menyelesaikan masalah denganmu. Qi Yaoguang menghalangi jalannya, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkannya. Pertempuran berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fan Yuntong tidak memiliki harapan. Mereka telah bertempur selama lebih dari 2 jam, dan dia percaya bahwa Fan Xian telah mati beberapa kali selama periode waktu yang lama ini. Anak nakal ini benar-benar kejam, bahkan memperlakukan manik-manik abadi klan Fan saya seperti tanaman, bersedia mengambil tindakan. Dia lebih buruk dari binatang buas. Dia sangat marah. Pada akhirnya, mereka akhirnya bertarung di domain bintang ini.
Fan Yuntong adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tertawa dingin dan berkata, hantu tua, angan-anganmu benar-benar menjadi kenyataan. Kamu ingin membesarkan generasi berikutnya dari tubuh emas. Ekspresi Fan Yuntong juga aneh. Dia tidak menyangka akan mengalami adegan ini di luar angkasa. Ekspresinya tidak terlalu bagus, tapi dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah efek dari obat ilahi. Sebelum ini, cicit buyutnya telah terbunuh 5 kali. Ini benar-benar tidak normal. Jika mereka berdua berpikiran jernih, Fan Xian pasti sudah mati. Cahaya bintang mengalir seperti air. Ye Fan dan Fan Xian hidup kembali. Ketika mereka memahami keadaan satu sama lain, mereka berdua menatap kosong, dan kemudian mulai berjuang dengan intens. Fluktuasi indera ilahi Fan Xian sangat tajam dan menusuk telinga. Dia sangat marah sampai giginya sakit, dan organ dalamnya terasa panas. Kamu. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong Ye Fan menjauh. Dia mengeluarkan gaun biru dan membungkusnya di sekitar tubuhnya yang seperti batu giok. Kemudian, dia dengan cepat bergerak beberapa ratus zang menjauh. Ras Brahmana Anda benar-benar hina, kata Ye Fan. Dia mengenakan jubah panjang dan kemudian mengeluarkan mesya kuno. Dia siap bertempur karena dia merasakan bahwa Fan Yuntong dan Qiao Guang telah tiba. Fan Xian hampir pingsan karena marah setelah mendengar kata-kata ini. Beberapa garis hitam berdenyut ringan di dahinya yang putih berkilau. Dia menunjuk ke arah Ye Fan tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan meludahkan beberapa kata. Bermarga Ye, bajingan dari luar angkasa, aku belum selesai denganmu. Kedua orang suci itu tiba dan mengambil tindakan untuk memisahkan mereka, masing-masing melindungi salah satu dari mereka. Wajah Fan Yuntong muram. Sebuah tangan hitam besar mengulurkan tangan dan menamparkan ke arah Ye Fan. Qiao Guang tertawa keras dan bertemu dengan telapak tangannya. Hantu tua, kamu telah menderita kerugian ganda. Sepertinya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Rencana keturunan tubuh emas telah gagal. Fan Yuntong menjadi lebih marah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menyerang dengan gila-gilaan sementara Fan Xian, yang berada tidak jauh dari situ, mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya menyemburkan api saat dia ingin menghancurkan bajingan tua yang tidak sopan itu berkeping-keping. Tentu saja, jika pandangan bisa membunuh, Ye Fan akan menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya. Dia pasti sudah mati lebih dari 10.000 kali. Qiao Guang tertawa dan berkata, mari kita anggap saja hari ini. Kita akan membicarakannya setelah kamu tenang. Apakah kamu ingin rekan kultivator kecil ini menikah dengan keluargamu dan terus menyelesaikan rencana tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, atau kamu ingin membunuhnya? Anda dapat memutuskan setelah Anda tenang. Aku akan pergi bersamanya. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang tanpa jejak. Di langit, hanya Fan Yuntong yang berwajah pucat dan Fan Xian yang kemerahan yang tersisa. Chapter 1167 turun ke dalam keabadian. Di bawah langit berbintang yang menyilaukan, Fan Xian berteriak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajah Fan Xian berganti-ganti antara merah dan putih, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Fan Yuntong ingin mengejar dan membunuh, tetapi dia menahan amarahnya. Jika dia berani melakukan ini pada klan Qi, Qiao Guang pasti akan menghancurkan aula surgawi. Cahaya menghujani, dan Ye Fan dan Qiao Guang tiba di planet bulu abadi. Mereka sangat cepat, dan di sepanjang jalan, para orang suci klan Qi semuanya dalam suasana hati yang baik. Hei, nak, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu mengambil keuntungan dariku, dan sekarang kamu adalah seorang Sein. Orang tua itu tidak serius. Kamu adalah orang suci, kata Ye Fan. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia merasa sakit kepala. Anak muda sangat beruntung. Kamu jauh lebih baik daripada aku dulu. Kamu sangat menentukan. Qiao Guang tertawa. Dasar orang tua, kau sangat tidak sopan. Ye Fan mengusap pelipisnya. Dia telah mengembangkan banyak meridian, dan Suan Kung Fu-nya terhubung dengan para dewa. Sekarang setelah dia menyelesaikan 9 transformasi, semua efek sampingnya hilang. Hei, teman kecil, jangan katakan itu. Itu adalah bunga surgawi dari padang bintang, dan terjebak di tumpukan kotoran sapi sepertimu. Cek cek cek. Sungguh. Kata-kata lelaki tua itu tidak baik. Ye Fan benar-benar ingin menginjaknya. Dia memberinya bagian belakang kepalanya dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Qiao Guang jelas merasa mudah untuk berbicara. Dia berkata, hei, anak muda, jangan bertingkah seolah-olah Anda memiliki dendam yang mendalam.
Ini tidak seperti kita mengambil keuntungan dari satu sama lain. Lagi pula, Anda memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan Anda layak membayarnya. Garis hitam muncul di dahi Ye Fan. Dia melirik ke samping dan berkata, karena Anda berkata begitu, saya pikir Nona Qimeng tidak buruk. Qiao Guang segera berhenti dan memperingatkannya untuk tidak memiliki ide buruk. Jika tidak, seluruh dunia akan memburunya. Pada saat yang sama, dia tidak berani terus menggodanya. Senior, saya serius. Giliran Ye Fan yang menggodanya. Pergilah, kata Qiao Guang. Jika kamu membuatku kesal, aku akan menghancurkan mayatmu dan menyingkirkanmu. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki tubuh emas atau tubuh suci. Klan Qi terletak di pegunungan primitif. Di bawahnya ada sebuah kota, dan di atasnya ada sebuah pulau suci yang melayang di langit. Itu bertabur bintang, dan terlihat sangat spektakuler. Ye Fan merasakan perubahan dan keagungan saat dia menaiki kota kuno yang melayang. Ini adalah tempat di mana fisik abadi tertinggi mengasingkan diri di masa lalu. Sekarang, tempat ini telah menjadi tanah kuno yang sakral yang bahkan para orang suci pun harus menghormatinya. Lempengan batu biru di jalan dipenuhi dengan lubang-lubang akibat berlalunya waktu. Saat dia berjalan di atasnya, suara langkah kaki bergema selama berabad-abad. Hati Ye Fan jernih, dan dia menemukan momen kedamaian yang langka di tempat ini. Qiao Guang sangat licik dan secara alami ingin mendapatkan darah emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia tidak memaksanya. Sebaliknya, dia sangat menjaga Ye Fan dan tidak memaksanya. Leluhur tua, dia membunuh Qi Yun. Apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini beristirahat? Seseorang bertanya dengan enggan. Qiao Guang dengan tegas memperingatkan keturunannya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Ye Fan dan tidak menjadi musuh. Ini karena dia sudah melihat potensi Ye Fan. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi tak tertandingi di dunia. Memiliki teman seperti ini jauh lebih baik daripada memiliki rencana yang memalukan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Ye Fan bisa bertahan dan tumbuh ke alam itu. Ada satu hal yang tidak dipertimbangkan oleh Qiao Guang. Salah satu keturunannya terlahir dengan mulut besar. Bahkan belum 1 jam setelah mereka kembali ke kota abadi klan Qi, orang ini sudah membesar-besarkan kisah kekalahan klan Brahma. Apa? Anda mengatakan bahwa Fan Xian dan kultivator pertapa itu berada di bawah langit berbintang. Tidak mungkin, salah satu bunga suci lapangan bintang abadi kita diambil oleh seseorang seperti itu. Kultivator pertapa terkutuk itu, aku akan membunuhnya. Dunia luar gempar. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat bergerak untuk memverifikasi berita ini. Jaringan langit berbintang bahkan lebih kacau lagi. Banyak orang melakukan kerusuhan, tidak dapat menerima hal ini. Ketika Qiao Guang mengetahuinya, dia sangat marah sampai-sampai dia ingin menamparkan cicit yang suka mengoceh ini sampai mati. Wajahnya ditutupi dengan pola-pola ilahi hitam. Bukankah ini hanya mencari masalah? Aku tidak percaya. Hanya seorang kultivator pertapa dari alam luar. Bagaimana mungkin dia layak mendapatkan manik-manik abadi lapangan bintang kita? Itu pasti rumor. Jika itu benar, aku pasti akan pergi. Dan membunuh tubuh emas yang tak dapat binasa itu. Fan Xian sangat populer di bidang bintang ini. Dengan peristiwa besar yang terjadi, generasi muda tidak bisa lagi tenang. Ada keributan besar, dan banyak orang menggosok tinju mereka untuk mengantisipasi. Ye Fan bertahan di klan Qi selama beberapa hari. Dia tidak akan memberikan setetes pun darah emas bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia bahkan takut kehilangan sehelai rambut pun. Dia memperlakukan Qiao Guang seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Bukannya aku pelit, tapi jika kalian menggunakan genku untuk membuat tubuh emas lain yang persis sama denganku, bagaimana aku bisa menanggungnya? Qiao Guang menepuk dadanya dan menjamin, jangan khawatir, saya hanya ingin mendapatkan sedikit darah emas yang tidak dapat hancur untuk dibudidayakan. Saya pasti tidak memiliki niat seperti itu. Selain itu, klon semacam itu tidak terlalu berharga. Itu tidak akan memiliki keilahian asli Anda. Ye Fan menatapnya. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia bertekad untuk tidak memberikannya. Selama hari-hari ini, seluruh tubuhnya bersih dan tanpa sehelai pun kotoran. Dia takut Qiao Guang akan memanfaatkan celah ini. Pada akhirnya, dia memberi orang suci tua ini beberapa cairan ilahi dari kolam kenaikan abadi sebagai ucapan terima kasih, tetapi dia tidak menyangka itu akan menyebabkan pihak lain terkejut. Cairan ini sebenarnya mengandung sejenis mineral ilahi. Anak nakal, apakah kamu benar-benar tidak percaya bahwa klan Qiku dapat memperbaiki tahap keempat dari cairan evolusi? Ye Fan bersikeras untuk pergi, dan Qiao Guang tidak bisa menghentikannya.
Meskipun dia tahu bahwa tubuh emas yang tidak dapat hancur ini sangat berharga, dia merasa lebih tepat untuk berhubungan baik dengannya. Yevan membutuhkan cairan evolusi tahap keempat, tetapi setelah memahaminya secara mendetail, dia hanya bisa menghela nafas. Hal semacam ini terlalu menantang surga. Tidak masalah bagi klan Qi untuk menyempurnakan tahap ketiga, tetapi hampir tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Ini karena tidak mungkin menemukan bahan utama keilahian yang hilang. Dikabarkan bahwa masih ada sisa bahan itu dari 4.000 tahun yang lalu. Bahan itu diambil untuk dilelang, tetapi sayangnya, bahan itu sudah habis. Di alam semesta yang tak terbatas, jika seseorang ingin mencarinya sendiri, ia hanya bisa menemukannya secara kebetulan. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat ini, terlepas dari apakah itu surga atau klan Qi, sebagian besar mineral keilahian telah terkumpul selama bertahun-tahun atau ditukar dengan orang lain dengan harga tinggi. Terlalu sulit untuk mencarinya di saat-saat terakhir. Akhir-akhir ini, Qi Yao Guang bertindak seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap serigala. Dia tidak membiarkan Yevan mendekati Qi Meng, yang membuatnya memutar matanya. Qi Yao Guang mengeluarkan harta karun rahasia. Itu adalah cermin kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Itu sederhana dan tanpa hiasan, dan dipenuhi dengan aura ilahi. Itu sangat misterius. Kalian bisa yakin bahwa hanya ada satu cermin harta karun di bintang dewa abadi. Selain itu, tidak ada yang bisa melihat melalui tubuh palsumu, kata Qi Yao Guang sambil tersenyum. Cermin ini sangat mistis. Selama cahaya menyinari dan menyelimuti tubuh, tidak peduli bagaimana seseorang mencoba bersembunyi atau bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bintang bulu abadi sangat kecil. Oleh karena itu, cahaya cermin itu dapat bersinar dan menerangi di mana-mana. Jika itu ada di bintang penguasa abadi, itu tidak akan begitu efektif. Klan Qi adalah setengah dari pemilik bintang bulu abadi. Mereka bisa bertindak tanpa keraguan. Tidak masalah bagi mereka untuk menerangi semua kota, tetapi tidak akan mudah untuk meninggalkan tempat ini. Yevan menyentuh dagunya dan merasa lega. Cermin ini tidak bisa menyimpulkan rahasia surga. Hanya saja cahaya cermin itu misterius. Itu hanya muncul ketika dia tersapu oleh sinar cahaya terakhir kali. Jika area itu cukup luas, atau jika dia menghindarinya terlebih dahulu, cermin ini tidak akan berpengaruh. Pada hari ini, Yevan pergi. Klan Qi membantunya membangun pintu berbintang di wilayah luar angkasa, yang mengarah langsung ke kerajaan abadi. Ini menyelamatkannya dari kesulitan menemukan jalannya sendiri dan menyeberang. Kamu harus berhati-hati. Klan Chao telah bersumpah untuk mengambil darah dewa dan menghancurkan semangat hidupmu. Akhir-akhir ini, klan Qi telah mengalami banyak tekanan, kata Qi Yao Guang. Tanpa mengedipkan mata, dia mengirim Yevan dalam perjalanan. Diam-diam, dia mengambil sehelai rambut Yevan. Yevan segera merasakannya. Dalam jarak dekat, dia jelas tidak lebih lemah dari orang suci. Dia sengaja menggoda orang tua itu dan berkata, "Senior, kapan kamu akan menikah denganku dan saudari Qi Meng?" Enyahlah. Wajah Qi Yao Guang bergerak-gerak, dan dia ingin memukul seseorang. Yevan menjentikkan jarinya, dan sehelai rambut berubah menjadi abu. Dia kemudian bergegas masuk ke pintu berbintang tanpa menoleh ke belakang dan menghilang. Gelap di dalam terowongan yang hampa. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yevan bergegas keluar. Ada sebuah bintang besar di depannya, dan aura dewa yang membuat orang merasa kagum menutupi langit dan menutupi bumi. Ini adalah bintang dewa abadi. Dalam hal keagungan, itu pasti sebanding dengan bintang-bintang kuno dengan kehidupan di biduk. Tidak ada yang tahu berapa lama bintang itu ada, dan seolah-olah, seperti yang dikatakan oleh legenda, bintang itu pernah melahirkan seorang dewa. Yevan sangat berhati-hati dan menggunakan siasat menipu untuk menutupi tubuhnya. Dia menggunakan teknik rahasia istana langit untuk menyatu dengan kehampaan, dan kemudian terbang menuju bintang besar itu. Dia tidak ingin ketahuan saat dia mendekat. Pada akhirnya, dia berhasil turun dan berdiri di planet besar ini. Seketika itu juga, ia merasakan aura yang sunyi dan luas mengalir ke arahnya. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Sekelompok binatang purba, masing-masing sebesar gunung kecil, bergegas melintasi hutan di depannya, menghancurkan banyak pohon raksasa. Ini adalah dunia yang pernah melahirkan dewa. Dunia yang tak terbatas, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang mengalir. Gunung-gunung dan sungai-sungai itu megah dan tak terbatas, dan ada banyak spesies yang belum pernah dilihat atau didengar. Yevan melintasi entah berapa juta mil dan akhirnya berhasil keluar dari Grid Desolate. Dia bertanya dengan hati-hati dan perlahan-lahan mulai memahami situasinya.
Dia benar-benar memahami betapa kuatnya beberapa kekuatan besar. Kota Yuan adalah sebuah kota besar dengan sejarah panjang yang telah ada sejak zaman kuno. Ada bangunan-bangunan kuno, dan bahkan ada yang modern. Sangat rumit dan aneh. Tidak ada bangunan yang terlalu tinggi di sini, jika tidak, semua istana kuno dan sebagainya akan tenggelam oleh bangunan modern, dan sekarang terlihat lebih klasik. Kombinasi kastil kuno, kota kristal, taman, dan villa modern, sangat memanjakan mata. Ini adalah salah satu dari 10 kota terkenal dari bintang dewa abadi, dan semua kekuatan besar telah menetap di sini. Ini adalah kota suci kuno di mana para penjahat bercampur dengan orang-orang yang jujur. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia melihat sebuah papan iklan besar, dan di atasnya ada Fan Xian. Film yang dibintanginya akan segera dirilis, dan Ye Fan tercengang. Apakah ini mirip dengan film-film di bumi? Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak heran Cao Qing akan mengejarnya dari bintang dewa abadi ke langit. Tampaknya efek selebriti dan kecantikan tidak terbatas pada sisi lain dari langit berbintang, dan itu sama di mana-mana. Ye Fan berjalan di jalan utama yang masih memiliki aura kuno. Dia dikejutkan oleh pemandangan modern dan klasik yang bergantian saat dia berjalan maju tanpa tujuan. Sepanjang jalan, dia melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh sage agung kuno di atas batu biru, dan dia juga melihat reruntuhan kastil kuno tempat keturunan para dewa tinggal, serta teater modern. Mata Ye Fan berkilat. Itu adalah sebuah kolosem yang menempati area yang luas, dan setiap batu raksasa diukir dengan rune dao besar yang mengalir dengan jejak waktu. Banyak orang berhenti di jalur mereka karena sebuah iklan besar baru saja dipasang. Dalam 3 hari, akan ada pertempuran yang menakjubkan di sini, dan itu akan menjadi tabrakan hebat antara tubuh dewa yang sangat kuat. Ye Fan membatu di tempat karena dia melihat orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di iklan. Meskipun itu hanya tampilan samping, dia hampir bisa memastikan bahwa itu adalah teman lama. Chapter 1168 orang yang sudah mati terungkap. Pria dalam poster itu memiliki rambut hitam legam setebal air terjun, tergerai menutupi dada dan punggungnya. Matanya dipenuhi dengan bintang yang tak berujung, dalam dan menakutkan, seperti dewa iblis. Meskipun itu hanya bagian samping wajahnya, orang bisa merasakan ketajamannya. Wajahnya setajam pisau, seperti reinkarnasi dewa kuno. Di belakangnya, aura ungu yang luas dan mengintimidasi melonjak. Monster Selatan Kilin. Ye Fan cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa salah satu gladiator itu adalah dirinya. Ini terlalu tidak terduga. Ini adalah teman lama dari Biduk. Kaisar Tengah, Monster Selatan, Bodhisattva dari Barat. Saat itu, dia adalah orang yang paling menonjol dari generasi muda. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendengar berita tentang Monster Selatan. Orang ini sangat kuat. Dia tak terkalahkan 99 kali berturut-turut. Dia disebut Dewa Iblis, seorang legenda. Di depan gerbang batu besar di depan arena, banyak orang melihat poster itu. Mereka berdiskusi dengan berbisik-bisik, berbicara tentang beberapa situasi Monster Selatan. Dia akan menghadapi pertempuran yang paling penting. Jika dia bisa memenangkan 100 pertempuran tanpa terkalahkan, dia akan memiliki kualifikasi untuk memperebutkan gelar yang terkuat dan menjadi anggota dari urutan itu. Kita harus datang untuk menyaksikan pertarungan dalam 3 hari. Kita tidak boleh melewatkannya. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia. Kemungkinan besar akan ada ahli yang tak tertandingi yang menghentikannya. Monster Selatan pasti memiliki bakat surgawi ketika dia berada di wilayah bintang biduk. Ketika dia menebang dao, dia menghasilkan fenomena yang sebanding dengan Kaisar Iblis kuno, membuat semua monster memujanya. Dan sekarang, dia masih menimbulkan badai di bintang dewa abadi. Jelas, dia adalah karakter super kuat yang diperhatikan semua orang. Saya tidak tahu apakah dia setia kepada keluarga atau berjuang untuk dirinya sendiri. Latar belakangnya selalu misterius, dan tidak ada cara untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia. Sepertinya dia adalah pejuang terkuat yang dibesarkan oleh keluarga besar. Seseorang menyembunyikan segala sesuatu tentang dia dalam kegelapan. Mungkin dia seorang budak yang ditangkap dari dunia luar. Jika tidak, siapa yang akan bertarung seperti ini? Pertempuran ke-100 akan segera dimulai. 100 pertempuran hidup dan mati adalah pencapaian yang mengesankan. Sampai saat ini, itu benar-benar pertempuran yang sensasional. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengungkap rahasia Dewa Iblis. Ye Fan belajar banyak di depan arena. Ini adalah hobi para penguasa dan favorit para bangsawan. Mereka sering mengirimkan hewan peliharaan pertempuran mereka untuk bertanding.
Ini adalah kompetisi kematian. Memasuki arena adalah pertarungan hidup dan mati. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan kematian jiwa dan raga seseorang. Tidak ada yang mau masuk. Orang normal tidak akan berpartisipasi, karena ini terlalu kejam. Ini adalah arena di mana kekuatan besar bertarung, menggunakan pelayan mereka yang kuat untuk bertarung. Banyak perselisihan yang diselesaikan melalui ini. Tentu saja, ada juga keadaan khusus. Beberapa orang ingin mengasah diri mereka sendiri atau berpartisipasi dalam duel demi biaya duel yang tinggi. Risiko tinggi secara alami memiliki hasil yang tinggi. Pedagang hitam bawah tanah berharap para kultivator dengan standar tertentu akan memasuki arena, dan mereka bahkan lebih menantikan pertarungan antara orang-orang terkenal. Karena itu, mereka tidak ragu-ragu untuk menawarkan harga yang sangat tinggi. Di masa lalu, hal-hal yang dapat menarik para ahli tidak lebih dari keindahan yang tak tertandingi, artefak suci, dan sebagainya. Belakangan ini, bahkan cairan evolusi yang paling kuat pun menjadi hadiah, menarik hati para ahli. Karena itu, Kolisem menjadi semakin populer. Setiap kali ada pertempuran penting, itu akan menyebabkan keributan di segala arah. Banyak bangsawan yang secara pribadi datang untuk menonton. Kali ini, pemenang duel akan mendapatkan tahap ketiga dari cairan evolusi. Dewa Iblis akan menerobos legenda tak terkalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran, menarik perhatian dunia. Tentu saja, hadiahnya akan sangat besar, menarik banyak klan kuno untuk berpartisipasi. Banyak orang pasti akan memasang taruhan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak kultivator ingin menonton pertempuran, tetapi sulit untuk mendapatkan tiket. Bahkan jika mereka menghabiskan banyak uang, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Kursi di Kolisem telah lama terisi, dan telah dibagi oleh berbagai bangsawan. Yevan hanya bisa menonton tanpa daya. Bahkan jika dia memiliki semua jenis harta, itu tidak ada gunanya. Sulit untuk mendapatkan tiket, dan dia tidak punya cara untuk masuk. Sekelompok besar orang telah berkumpul di pintu masuk Kolisem. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin mendapatkan tiket tetapi tidak bisa masuk. Tiba-tiba, mata Yevan berbinar saat melihat Kimeng. Dia benar-benar datang untuk menonton pertempuran, dan orang bisa membayangkan pengaruh pertempuran hari ini. Dia segera bergerak maju dan diam-diam mengirimkan suaranya, membuat Kimeng tercengang. Qiao Guang muncul dari samping, menghalanginya seolah-olah dia sedang berjaga-jaga dari serigala. Anak nakal, saya peringatkan kamu, jangan punya ide tentang keturunan saya. 6 atau 7 orang dari klan Qi datang. Pada akhirnya, seorang pria yang tidak beruntung dengan wajah yang gelap tidak mau menyerahkan tiketnya kepada Yevan. Dia memiliki perut yang penuh dengan kebencian, tetapi karena wajah leluhur tua itu, dia tidak berani bertindak. Dia dengan murung berjalan menuju jalan utama. Di tempat ini, Anda benar-benar harus sedikit lebih patuh. Jangan membuat masalah. Qiao Guang memperingatkan. Kolisem itu sangat luas dan besar. Di tengahnya ada sebuah platform batu yang menyerupai setengah gunung. Permukaan yang terpotong sehalus cermin. Dikabarkan bahwa ini dipotong oleh seorang sage agung kuno. Batu itu cukup kokoh, dan terdapat pola ilahi yang abadi terukir di atasnya. Adapun para penonton, mereka semua duduk di sekeliling panggung batu. Ada formasi pelindung yang hebat di depan mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang semua jenis teknik ofensif yang keluar. Mereka bisa dengan tenang menyaksikan pertempuran. Tempat ini sebagian besar terbuat dari batu. Semua jenis tempat duduk, pagar, dan platform terbuat dari batu. Itu mempertahankan aura primitif dan memancarkan sejenis tekanan. Selama tahun-tahun kuno, orang-orang suci sering bertempur di sini. Tanah di sini telah diwarnai dengan darah orang suci, dan itu jelas merupakan tanah suci. Seseorang berdiskusi dengan suara rendah. Pertempuran besar belum dimulai, tetapi berbagai raja sudah duduk. Kolisem yang sangat besar itu benar-benar penuh dengan orang. Setiap orang dari mereka adalah seseorang dengan status dan latar belakang. Yevan masuk secara terpisah dari klan Qi, dan tempat duduknya kebetulan berada tepat di belakang mereka. Meskipun mereka berdekatan, tidak ada yang merasa ada hubungan di antara mereka. Saudaraku, bisakah kamu pindah tempat duduk? Tuan dari klan saya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan nona muda Kimeng. Seorang pria muda berbicara, menggunakan matanya untuk mengisyaratkan agar dia berdiri. Sayangnya, Yevan kebetulan duduk di belakang Kimeng. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari mereka berdua saling mengenal, tapi seseorang masih datang mencarinya. Dia melirik orang ini. Meskipun orang ini adalah seorang pelayan, dia sudah mencapai alam pemutusan Dao.
Dia melihat ke arah dari mana orang ini berasal, dan di barisan kursi lain tidak terlalu jauh, ada seorang pemuda berbudaya dan halus yang saat ini mengangguk ke arahnya dan Kimeng. Maaf, saya tidak ingin pindah tempat duduk. Kamu. Mata pemuda ini memancarkan seberkas cahaya. Itu sangat mengejutkan. Ini adalah seorang ahli tertinggi, dan dia tidak berpikir bahwa Ye Fan akan menolak tanpa memikirkannya. Jangan khawatir, Zhao An sudah kembali. Ini adalah Zhao Qingchuan, seorang ahli terkenal yang sangat terkenal di kalangan generasi muda. Dan klan Zhao mirip dengan klan Chao, mereka berdua adalah bangsawan dari suatu wilayah di planet penguasa abadi, dan mereka adalah kekuatan yang paling kuat. Kimeng mengerutkan kening. Dia belum pernah berinteraksi dengan Zhao Qingchuan sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa dia bertingkah seperti ini hari ini. Berdasarkan statusnya, pasti hanya ada sedikit orang yang berani melawannya. Sebagai salah satu talenta paling luar biasa dari generasi muda, hari ini dia bertingkah seperti ini. Dia sedang menguji identitas saya. Hati Ye Fan bergejolak. Itu benar. Kimeng mengangguk. Ye Fan adalah wajah baru, dan bagi mereka yang sering mengunjungi arena, dia terlalu asing. Sekarang dia berani menolak Zhao Qingchuan, itu mengungkapkan banyak informasi. Pertempuran telah dimulai. Di platform tinggi, layar cahaya naik dan menyelimuti platform batu besar, mencegah pertempuran mempengaruhi penonton. Layar cahaya itu sangat jernih, dan diukir oleh sage agung kuno, jadi benar-benar aman. Di atas panggung batu yang luas yang seperti setengah gunung yang pecah, seorang pemuda muncul. Rambut hitamnya tergerai di bahunya, dan tubuhnya berwarna perunggu. Dia sangat kuat, dan matanya tajam. Dia seperti dewa iblis, dan dia memiliki temperamen khusus. Tubuh ini tidak berbeda dengan iblis selatan, tapi sayang sekali Ye Fan tidak bisa menggunakan indera ilahi untuk menembus layar cahaya sage agung, jadi dia tidak bisa merasakan auranya dan membuat keputusan akhir. Pertempuran telah dimulai. Ada keributan di arena, dan seorang gladiator lain muncul. Tubuhnya ditutupi dengan pola-pola iblis, dan rambut peraknya jatuh di atas bahunya. Bahkan matanya pun berwarna perak, dan dia sangat kuat. Begitu dia muncul, dia meninggalkan beberapa bayangan saat dia menerkam ke arah Dewa Iblis. Mata perak, itu sebenarnya adalah mata perak. Tidak heran. Aku tahu bahwa pertempuran ke-100 Dewa Iblis akan terhalang. Ternyata orang ini telah keluar. Berapa banyak yang harus mereka bayar untuk mengundangnya? Ini adalah tingkat raja yang hanya dikalahkan sekali dalam hidupnya. Dia telah mendominasi wilayah timur selama lebih dari 100 tahun, dan hanya memberi jalan kepada orang-orang suci. Dia tidak takut pada ahli Dao Severing manapun, dan dia telah membunuh beberapa orang suci. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, selama pemilihan konstitusi terkuat, dia kalah dari lawannya karena kecelakaan. Itu sangat disesalkan. Silver Eyes dengan cepat mundur setelah serangan itu dan menghadapi Dewa Iblis, tidak lagi menyerang. Jelas, mereka berdua sudah familiar dengan peraturan arena, dan mereka ingin memberi waktu kepada para tamu agung untuk memasang taruhan. Setelah keributan, arena kembali tenang. Banyak orang telah memasang taruhan mereka, dan pertarungan akan segera dimulai. Ini adalah pertempuran primitif tanpa bantuan mesia atau alat perang. Ini adalah pertempuran yang diperjuangkan dengan metode para kultivator pertapa. Bagi orang-orang dari bintang penguasa abadi, ini sangat berdarah panas. Sejak zaman kuno, mereka selalu mengandalkan alat eksternal, dan hampir tidak ada kultivator pertapa yang tersisa. Profesi ini hampir punah. Mereka telah mendengar bahwa di era nenek moyang mereka, para kultivator pertapa merobek-robek mesia dengan tubuh mereka dan bertarung melawan dunia. Sayangnya, era itu telah berlalu, dan semua jenis alat perang yang kuat telah menjadi pilihan mereka. Di dalam arena, semua jenis sinar cahaya menari-nari, dan pertempuran sengit terjadi. Dewa Iblis itu seperti namanya, seperti reinkarnasi dari Raja Iblis kuno. Keberanian ilahi tak terbendung. Ye Fan diam-diam menebak bahwa monster selatan pasti telah mengambil cairan evolusi, dan tidak hanya sekali. Jika tidak, tidak mungkin dia menjadi begitu kejam. Silver Eyes juga ilahi. Bagaimanapun, dia adalah ahli Dao Severing puncak, dan dia memiliki keunggulan mutlak dalam hal tingkat kultivasi. Dia lebih kuat dari monster selatan. Mereka berdua bertarung, dan semua jenis teknik rahasia digunakan. Itu semua adalah metode kultivator pertapa. Ini adalah pertarungan untuk mendapatkan harta daging, dan para penonton terpesona. Sangat kuat. Jika mereka terus berkembang seperti ini, suatu hari nanti mereka akan bisa menghancurkan mesia kuno dengan tangan kosong. Monster selatan terlalu kuat. Tingkat kultivasinya tidak setinggi Silver Eyes, tapi dia bisa bertarung dengan pijakan yang sama.
Ini benar-benar tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa Silver Eyes dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di antara para ahli Dao Severing. Orang-orang berdiskusi dengan suara rendah dan memperhatikan dengan gugup. Puff. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah hanya 200 putaran, Dewa Iblis akan menyerang dengan serangan yang tak tertandingi dan hampir membelah mata perak menjadi dua. Darah perak berceceran, dan lawan ini dikirim terbang, tidak lagi mampu bertarung. Ah, dia menang. Begitu cepat, 100 kemenangan berturut-turut. Ya dewa, sepotong biji dewa milikku menekan Silver Eyes. Pada saat ini, seorang pemuda lain muncul di arena. Dengan senyum di wajahnya, dia melambaikan tangan ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, harap tenang. Apakah Anda ingin tahu asal-usul Dewa Iblis? Sampai hari ini, ketika dia memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, saya merasa bahwa saya memenuhi syarat untuk mengatakannya. Dia berasal dari planet kuno yang misterius. Saya telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama, menunggunya untuk menciptakan kejayaan. Sejujurnya, dia hanyalah salah satu garis keturunan yang kuat dari planet kuno itu, dan masih banyak lagi di sana. Chapter 1169 Gayung Besar yang Cemerlang. Apa? Sebuah planet kuno yang misterius dengan banyak garis keturunan yang kuat. Bukankah itu berarti sumber kehidupan ini sangat menakutkan? Arena itu dipenuhi dengan berbagai macam suara. Banyak orang mengutuk. Mereka telah bertaruh pada Silver Eye, tapi pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya dan kehilangan segalanya. Lelucon apa ini? Jika ada planet yang begitu berharga, kalian pasti sudah pergi. Mengapa Anda mengatakannya dengan lantang dan mengundang kami untuk pergi? Ahli waris para bangsawan besar secara alami bertaruh pada biji langka. Banyak orang kalah besar dan dalam suasana hati yang buruk. Mereka tidak mempercayai kata-katanya. Biarkan dia berbicara secara detail. Saya ingin mendengarkan dengan seksama. Secara alami, ada juga bangsawan sejati di arena. Ekspresi mereka serius dan mereka sangat tertarik dengan hal ini. Pria di atas panggung batu itu masih sangat muda dengan sosok ramping dan kulit yang cerah. Dia memiliki rambut biru panjang dan penampilan yang mengesankan. Dengan ekspresi yang tenang dan penuh percaya diri, dia diam-diam memperhatikan reaksi orang-orang. Sepertinya ini adalah seseorang dari klan Lantuo. Ini adalah cucu orang suci, Lantuo. Dia sangat menyukainya. Seseorang tercengang. Klan Lantuo sangat terkenal di bintang penguasa abadi. Mereka fokus pada eksplorasi domain bintang. Mereka memulai sebagai perampok dan perlahan-lahan tumbuh menjadi raksasa. Mereka pernah menemukan tanah kehidupan kuno dan menjual para ahli di sana, mengumpulkan sejumlah modal awal. Ye Fan mengepalkan tinjunya. Dia belajar tentang masa lalu klan dari diskusi orang-orang. Sederhananya, mereka adalah sekelompok pedagang manusia. Sekarang, mereka mengincar domain bintang biduk dan memulai dengan teman-teman lamanya. Semuanya, kalian tidak mengerti. Kalian masih belum mengerti nilai dari planet kuno itu. Meskipun klan Lantuo saya ingin maju, kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika kita pergi ke sana sendirian, kita mungkin tidak akan bisa membuat gebrakan. Saya dapat memberi tahu semua orang dengan pasti bahwa itu adalah tanah suci dengan jejak aktivitas dewa kuno. Ada berbagai macam garis keturunan yang kuat dan tambang kuno yang terbentuk dari batu kehidupan asal. Ada banyak penduduk asli dan tentu saja, ada juga beberapa ahli. Lantuo Tu menjelaskan beberapa situasi bintang biduk. Itu segera menimbulkan sensasi. Pada saat ini, orang tidak bisa duduk diam dan semuanya tertarik. Ada air mata abadi emas hijau, emas pola naga hitam. Mereka bisa disempurnakan menjadi mesya ilahi. Selain itu, ada obat abadi tertinggi yang digunakan oleh dewa-dewa kuno untuk memurnikan pil abadi. Kalian semua tahu apa artinya ini. Ini sangat melamun. Semua ini sangat berharga dan nilainya tidak bisa diperkirakan. Mereka hanya akan terbuang sia-sia di tangan para penduduk asli. Kita harus menggali mereka dan menunjukkan nilai mereka yang sebenarnya. Ini adalah keributan besar. Hasil dari pertempuran di arena tidak lagi penting. Semua orang tertarik dengan planet purba yang misterius ini. Jejak para dewa kuno, sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, inilah yang kurang dari kita. Penduduk asli itu tidak memahami nilai dari hal-hal ini, kita tidak bisa membiarkan mereka bersinar. Klan Lantuo akan melakukan perampokan besar-besaran. Mereka sangat merasa bahwa kekuatan mereka sendiri tidak cukup, dan mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Jika tidak, mereka takut akan jatuh di wilayah bintang biduk. Dengan prospek yang begitu indah dan begitu banyak biji keilahian, sangat berharga bagi setiap kekuatan besar untuk bergerak. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Klan Lanto memulai dengan menjarah dan tumbuh menjadi raksasa.
Hati mereka tidak akan sebaik itu. Jika jalan di depan dipenuhi dengan obat-obatan abadi, apakah mereka masih akan memanggil kita? Tak perlu dikatakan lagi, itu penuh dengan bahaya. Tentu saja, ada orang yang tidak mempercayainya, terutama pasukan musuh klan Lanto. Mereka berbicara satu demi satu dan mempertanyakan dengan keras. Risiko tinggi datang dengan imbalan tinggi. Penduduk asli tempat itu memang tidak lemah. Kalau tidak, mengapa kita membutuhkan sekutu? Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa melawan kerajaan abadi kita, kata Lan Tuotu. Pada akhirnya, dia melemparkan sebuah bom besar. Itu mengejutkan banyak bangsawan dan bahkan beberapa orang suci yang diam-diam datang berdiri dan menatapnya dengan tidak percaya. Semuanya, apakah Anda masih ingat Wan King? Dia membuktikan daunnya dengan teratai hijau kekacauan primal dan berasal dari planet kuno itu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Semua orang gempar. Saya dapat memberi tahu semua orang bahwa Wan King akhirnya kembali ke planet kuno itu dan meninggal 10.000 tahun yang lalu. Dia meninggalkan ortodoksi dan harta karunnya yang abadi. Informasi ini berakibat fatal. Semua orang tergoda. Wan King menyapu tempat ini saat itu dan meninggalkan mitos dan legenda yang tak terhapuskan. Jika apa yang Anda katakan itu benar, kami dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama. Pertempuran lintas galaksi adalah yang paling menarik. Beberapa bangsawan menanggapi secara positif. Di arena, hanya mata Ye Fan yang dingin. Beberapa bangsawan sangat sombong dan memperlakukan para kultivator domain biduk utara sebagai penduduk asli yang rendahan. Klan Lanto khususnya pantas untuk dibunuh. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Berita itu telah bocor, dan tabrakan antar galaksi tidak bisa dihindari. Semuanya, kita perlu membuat rencana jangka panjang. Jika ada bangsawan yang tertarik dan ingin melakukan ekspedisi, mereka bisa datang ke sini dan berdiskusi dengan orang suci kita, kata Lan Tuotu. Arena itu menjadi tempat pertemuan. Banyak kekuatan besar berdiskusi, dan banyak orang yang wajahnya memerah. Dihadapkan dengan keuntungan mutlak, tidak ada yang mau bersantai. Lan Tuotu berkata, semua orang tahu bahwa ekspedisi akan memakan banyak biaya dan membutuhkan harga yang mahal. Klan saya bersedia pergi ke sana dengan 10 ras. Kita bisa mendiskusikan secara detail siapa yang bersedia membentuk aliansi. Banyak orang mengutuk. Ini adalah harga yang sangat murah. Klan Lanto ingin mencari mitra dan dengan jelas menyatakan jumlah sekutu. Mereka tidak ingin menerima semua orang. Orang-orang mengerti bahwa mereka ingin melakukan pembunuhan. Mereka akan memilih siapapun yang memiliki nilai tertinggi dan yang bersedia menyerahkan berbagai sumber daya. Para bangsawan secara alami tidak mau, dan pemandangannya kacau. Tidak jauh dari situ, Zhao Qingchuan berjalan mendekat dan mengobrol dengan Qi Meng. Mereka benar-benar berbicara tentang tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia berbudaya dan elegan, bertanya apakah pertapa ini berasal dari domain biduk utara. Qi Meng tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Klan Qi sudah membuat sikap mereka jelas. Mereka tidak akan memusuhi Ye Fan. Lebih baik berteman dengan orang seperti itu daripada bermusuhan. Pada saat ini, bahkan seseorang dengan status Qi Yao Guang sudah naik ke platform batu di depan arena. Di sana, dia ada di sana untuk memahami situasi domain biduk utara secara detail. Arena itu gempar. Ada beberapa orang yang berjalan bersama Zhao Qingchuan. Salah satu dari mereka melirik sekilas ke arah Ye Fan dan mencibir, "Siapa kamu, anak nakal? Saudara Zhao ingin bertukar tempat duduk denganmu, tapi kamu berani menentangnya. Kamu pasti baru saja keluar dari sektormu, sungguh tidak masuk akal. Bekerja sama denganmu." Ye Fan meliriknya. "Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah segera pergi, dan yang kedua adalah menunggu kematian." Pemuda ini sangat sombong. Dia langsung mendekati Ye Fan. Qi Meng diam-diam mentransmisikan suaranya, ini adalah kultivator nakal bernama Su Hai. Dia cukup terkenal di kota asal. Dia telah memotong dao selama bertahun-tahun dan sangat dekat dengan beberapa bangsawan. Dia adalah pedang yang tajam. Apakah Zhao Qingchuan benar-benar setajam itu? Ini pertama kalinya kita bertemu dan dia sudah seperti ini. Mungkinkah dia menemukan identitasku dan ingin menggunakan Su Hai untuk mengujiku? Hati Ye Fan bergejolak. "Su Hai, apa yang kamu lakukan? Cepatlah dan kembali," kata Zhao Qingchuan. "Aku tidak tahan dengan ketenangannya. Saya ingin melihat makhluk ilahi seperti apa dia." Su Hai sangat kurang ajar. Dia datang dan menarik lengan Ye Fan. "Enyahlah. Enyahlah." Ye Fan tidak bergeming. Seni surgawi swastika bercampur dengan suaranya, membentuk sinar yang mengalir ke platform abadi Su Hai. Puff. Darah mengalir keluar dari 7 lubang Su Hai.
Dahinya retak dan dia terlempar, mendarat tepat di tempat duduknya. Seluruh tubuhnya mengejang dan bergetar tak terkendali. Ekspresi orang-orang di sekitar mereka berubah, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jelas sekali bahwa hal semacam ini sering terjadi. Beberapa pewaris bangsawan adalah penggemar berat arena. Hewan peliharaan dan budak pertempuran mereka sering datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan akan ada konflik dari waktu ke waktu. Zhao Qingchuan menatap Ye Fan dalam-dalam dan pergi dengan beberapa orang. Namun, ketika dia berbalik, dia berkata kepada Qi Meng, klan Cao marah. Jika klan Qi ingin pergi ke wilayah bintang biduk, kamu harus berhati-hati. Arena itu dalam kekacauan. Orang-orang sangat tidak puas. Hanya 10 klan yang bisa membentuk aliansi dengan klan Lantuo. Ini terlalu sedikit. Banyak bangsawan yang menginginkan sepotong kue. Seorang tetua dari klan Lantuo muncul dan menghibur mereka. Dia berjanji bahwa ini hanyalah kelompok pertama dari pasukan yang bergerak maju. Tugas utama mereka adalah mengintai ke depan. Setelah hasilnya dikonfirmasi, pasukan utama akan berangkat. Semuanya, mungkin Anda tidak tahu, tapi ada berita penting yang belum saya sampaikan. Nilai planet kuno itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Masih ingatkah Anda dengan orang bernama Wuxi yang hampir menghancurkan bintang penguasa abadi kita lebih dari 100.000 tahun yang lalu? Di tahun-tahun terakhirnya, dia juga turun ke planet kuno itu dan meninggal di sana. Apa? Orang-orang di arena benar-benar terkejut. Masalah ini terlalu jauh, tetapi para bangsawan tidak akan pernah melupakannya. Tahun itu, pertempuran itu hanyalah mimpi buruk. Ada ahli yang tak tertandingi yang mengenakan baju besi pertempuran yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, tetapi mereka menderita kekalahan telak. Selain itu, ada baju besi pertempuran ilahi yang hancur secara permanen. Itu hancur dalam pertempuran itu. Wuxi menyapu wilayah bintang abadi, meninggalkan legenda yang menakutkan. Mulut Ye Fan membuka dan menutup lagi. Kaisar Wuxi juga muncul di sini. Kekuatan seperti itu membuat orang menghormatinya. Aku ingin tahu apakah wanita suci yang ingin mengikuti jejak Kaisar Wuxi dan mengaguminya seumur hidupnya berasal dari sini. Sayangnya, setelah mencari seumur hidup, dia meninggal di langit berbintang pada akhirnya. Biduk yang megah. Pertemuan arena berakhir, dan berbagai ras bubar satu demi satu. Namun, badai menyebar seperti badai, dan seluruh Eternal Lord Star gempar. Era tanah kosong yang besar telah tiba. Banyak kekuatan besar yang ingin sekali memasuki biduk untuk mengangkut sumber daya langka itu. Pada hari-hari berikutnya, para raksasa berdiskusi secara rahasia dan memulai ekspedisi antar bintang. Semuanya dilakukan dengan lancar. Banyak kultivator lepas menjadi aktif karena berbagai klan besar merekrut. Karena mereka akan memulai ekspedisi yang panjang, wajar jika mereka membutuhkan para ahli. Beberapa klan besar bahkan menyewa tentara bayaran. Di mata banyak orang, ini adalah era yang hebat. Akan ada kekayaan tak terbatas yang menunggu mereka. Itu adalah planet kuno misterius yang penuh dengan mimpi dan harta karun ilahi. Adapun apa yang dilakukan Ye Fan? Tentu saja, dia sedang direkrut. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk kembali dan melihatnya. Ada sedikit antisipasi di dalam hatinya. Pertempuran antara induk dan orang-orang suci akan segera terungkap. Setelah bertahun-tahun, makam Wuxi masih ada di sini. Itu disebut Gunung Ungu. Penduduk asli itu benar-benar menyedihkan. Karena mereka tidak tega melakukannya, ayo kita pergi dan membukanya. Ketika mereka mendengar bahwa makam Wuxi masih ada di sana, ras-ras besar yang pernah menderita di masa lalu langsung bersemangat. Mereka sangat yakin bahwa manusia tertinggi pasti telah meninggalkan harta ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Saya menantikan Anda membukanya. Ye Fan hanya tertawa dingin setelah mendengar ini. N. Chapter 1170 Target Beidou. Bintang Dewa Abadi gempar. Arus bawah melonjak dalam kegelapan hari ini, semua pihak tidak bisa tetap tenang. Era perkembangan yang hebat telah tiba, kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ada di hadapan mereka. Semua klan besar sedang merekrut tentara. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka pasti akan direkrut. Mereka semua ingin mengambil inisiatif dalam pertempuran masa depan untuk memperebutkan wilayah. Tambang kuno asal, itu benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Sebenarnya ada tempat seperti ini, saya percaya bahwa sejumlah batu kehidupan asal dapat digali. Karena ada jenis materi ilahi ini, maka mungkin yang lain juga bisa ditemukan. Itu benar-benar membuat seseorang bersemangat. Cairan evolusi abadi tingkat kelima atau bahkan keenam bahkan mungkin disempurnakan. Prospek yang indah dan cetak biru yang megah membuat banyak klan besar bersemangat. Bagi mereka, tempat itu mungkin menjadi tanah kebangkitan ilahi,
menciptakan kembali kejayaan kerajaan abadi. Hanya Ye Fan yang mengerutkan kening. Orang-orang ini ingin menggali tambang kuno asal, apakah mereka lelah hidup? Mungkinkah bintang kuno ini memiliki beberapa kaisar semu yang akan pergi dengan Mesya yang ditinggalkan oleh dewa kuno? Ini akan memicu revolusi besar. Saat itu, kami menemukan bintang sumber daya yang serupa, yang memungkinkan kemajuan peradaban kita maju 50.000 tahun. Kali ini, mungkin 100.000 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Tunggu dan lihat saja. Ye Fan bergegas, masuk dan keluar dari berbagai titik perekrutan yang hebat. Dia memilih kekuatan besar, berharap menemukan klan raja dengan kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan salah satu dari 10 klan. Pada kenyataannya, semua klan sedang merekrut, tapi hanya ada 11 klan termasuk pelopor dan klan Lantuo. Yang lain harus menunggu sampai mereka jelas sebelum berangkat. Ye Fan tidak mau menunggu terlalu lama. Seluruh sistem bintang sedang merekrut, pasokan tentara bayaran menjadi sangat tinggi. Setelah direkrut oleh klan-klan besar, seolah-olah seluruh umat manusia akan melakukan migrasi besar-besaran. Jaringan langit berbintang mendidih, orang-orang berdiskusi dan berdebat setiap hari, selalu berkisar pada topik ini. Tentu saja ada orang-orang yang mengkritik hal ini, mengatakan bahwa ini adalah invasi, memprotes bahwa ini adalah penindasan terhadap penduduk asli yang lemah. Namun, tidak ada kekuatan besar yang peduli dengan hal-hal ini. Di mata mereka, hanya ada keuntungan, tidak melepaskan sumber daya apapun. Ye Fan memilih antara tentara bayaran dan kekuatan besar, bergerak maju mundur. Dengan kekuatannya, dia pasti akan disambut kemanapun dia pergi. Namun, ambisinya tidak terbatas pada hal ini. Dia ingin bangkit, dan ketika saatnya tiba, dia akan dapat menjarah kapal induk. Dulu, nenek moyang mereka berasal dari tempat itu. Sekarang, hanya sedikit orang yang tahu bahwa nenek moyang mereka pun tidak dapat menemukan jalan pulang. Mereka merasa bahwa klan Lantuo belum tentu berhasil. Ketika klan Lantuo mengetahui hal ini, orang yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengatakan bahwa Dewa Iblis itu tidak biasa dan telah memahami metode kuno ras iblis untuk mencatat koordinat langit berbintang, sangat memperhatikan pengukuran di sepanjang jalan. Klan Lanto, di sisi lain, dapat menyimpulkan dan menghitung langkah demi langkah berdasarkan koordinat ini yang sangat primitif sehingga hampir kuno. Mereka bisa kembali ke masa lalu dan menemukan alam semesta yang misterius itu. Ketika suku Raja Dunia Bawah mendengar tentang hal itu, mereka juga mulai membuat persiapan. Namun, niat mereka sebenarnya bukan untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini karena mereka samar-samar teringat akan ajaran nenek moyang mereka. Ada jalan keabadian di domain bintang biduk. Bahkan Kaisar kuno telah menemukan jalan ke tempat itu. Itu jelas tidak sederhana. Namun, mereka mengubur semua ini di lubuk hati mereka dan tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka bersiap di permukaan, tetapi mereka mengawasi secara diam-diam secara rahasia. Selain suku Raja Dunia Bawah, klan Qi Bulu Dewa juga punya rencana lain. Ini karena orang suci tua, Qi Yao Guang, secara pribadi telah berkonsultasi dengan Ye Fan dan mengatakan bahwa dia akan mendengarkan nasihatnya. Jangan pergi. Penjarahan di sana tidak akan berakhir dengan baik. Ye Fan hanya mengatakan ini dan tidak menyebutkan situasi di bintang biduk. Klan Qi segera menjadi tenang dan menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Dari kata-kata tenang Ye Fan, mereka bisa merasakan niat membunuh. Kamu tidak punya pilihan selain bersiap. Seseorang sedang mengawasimu. Mereka semua tahu bahwa Anda telah membantu saya sebelumnya, dan beberapa klan besar telah menebak bahwa saya berasal dari domain bintang biduk. Misalnya, Zhao Qingchuan itu sangat teliti. Dia pasti mengamati gerakanmu. Anak nakal, kamu benar-benar tidak jujur. Apakah kamu tidak menipu kami? Qi Yao Guang berkata. Ekspresi Ye Fan serius saat dia berkata, mereka akan menyerang domain bintang biduk. Akan ada perang antar bintang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Saya hanya tidak ingin Anda bertindak sendiri dan menarik perhatian orang lain. Ini adalah persiapan yang panjang dan berlarut-larut, karena ekspedisi bukanlah permainan anak-anak. Selalu ada kemungkinan kegagalan di alam luar. Orang-orang dari bintang penguasa abadi tidak sombong secara membabi buta. Mereka telah mempelajari cukup banyak informasi dari Dewa Iblis. Selama waktu ini, selain memikirkan kekuatan besar mana yang akan bergabung, Ye Fan juga secara aktif mempersiapkan diri. Dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, menganalisis dan mempelajari semua jenis mineral. Dia belajar tentang berbagai bahan utama ilahi yang dibutuhkan untuk memurnikan cairan evolusi terkuat. Mereka benar-benar langka dan hanya bisa ditemukan secara kebetulan.
Namun, dia mungkin bisa menemukannya di bintang biduk. Hari ini, dia sangat ingin meningkatkan wilayahnya. Cermin kuno yang ditinggalkan oleh Ji Haoiwei mencatat bahaya di depan. 9 informasi itu membuatnya gelisah. Jika dia ingin maju, dia harus menjadi orang suci. Jika tidak, akan ada banyak bahaya di depan. Jika dia mengejar seperti ini, kemungkinan besar dia akan mati. Mineral ilahi yang hanya muncul sekali dalam keabadian ini adalah mata penciptaan. Ye Fan terkejut. Tidak heran cairan evolusi itu sangat berharga. Tak satu pun dari bahan yang dibutuhkan biasa dan semuanya adalah harta yang tak tertandingi. Terutama 9 bahan utama, masing-masing lebih berharga dari yang terakhir. Batu takdir, mata keberuntungan, pohon anggur abadi, batu kehidupan primordial, jantung dunia kematian. Mana yang tidak menentang surga? Dalam arti tertentu, selama ada mineral utama dengan keilahian, dia bisa memurnikan tahap pertama cairan evolusi. Dia bisa menemukan pengganti bahan utama lainnya, dan kemudian menambahkan lusinan mineral langka tambahan, dan dia kurang lebih akan berhasil. Bahkan, jumlah bahan keilahian utama akan menentukan tahap cairan evolusi yang dapat disempurnakan. Misalnya, di tanah suci surga terakhir kali, mereka tidak memiliki Immortal Fin dan menggunakan meteorit Withered Fin Heart sebagai pengganti. Mereka hanya memiliki batu takdir, batu kehidupan primordial, dan sepotong kecil jantung dunia mati untuk berhasil memurnikan cairan tahap ketiga. Tentu saja, mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka telah mengumpulkan semua jenis mineral langka tambahan, dan semuanya berkualitas tinggi. Bahan utama yang hilang adalah pengganti yang bagus. Ye Fan merenung sejenak setelah memahami detailnya. Tidak mungkin untuk menyempurnakan tahap ke-9 dari cairan level abadi. Belum lagi tahap ke-9, bahkan tahap ke-8 dan ke-7 pun sulit untuk disempurnakan. Peristiwa paling sensasional dalam 50.000 tahun terakhir di Lord Eternal Star adalah ketika seseorang hampir tidak berhasil memurnikan tahap ke-6 dari cairan tersebut. Ketika dia menginjak jalan kuno langit berbintang, dia pernah tinggal di planet yang penuh dengan tulang belulang layu untuk jangka waktu tertentu. Dia pernah melihat pertempuran antara makhluk kerangka tingkat suci dan kapal suci emas. Pada akhirnya, dia masuk jauh ke dalam inti bumi dan mengambil sebuah mineral yang penuh dengan energi kematian. Sekarang, dia akhirnya mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah jantung dunia kematian. Mineral semacam ini hanya memiliki peluang 1 banding 1 miliar untuk muncul di tanah kematian yang ekstrim. Mineral hitam mengandung keajaiban keabadian dan merupakan harta yang paling langka. Ye Fan mempelajarinya dengan cermat dan akhirnya belajar banyak hal berharga. Jika dia bisa kembali ke biduk kali ini, dia akan lebih memperhatikan dan mengumpulkannya. Dengan melakukan itu, dia dan teman-teman lamanya akan mendapatkan keuntungan besar. Akan ada transformasi kualitatif. Setiap langkah maju akan mempersingkat waktu kultivasi hingga 100 tahun. Signifikansinya terlalu besar. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Berbagai klan dari bintang dewa abadi sedang berjalan lancar. Persiapan mereka hampir berakhir. Terlihat bahwa mereka sangat serius dan sangat mementingkan perjalanan ini. Ye Fan memilih untuk bergabung dengan klan super mulia yang dikenal sebagai Kota Matahari Terbit. Dalam sejarah klan kuno seperti itu, telah ada orang bijak agung. Secara khusus, beberapa dari mereka masih memiliki raja orang bijak. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai bangsawan. Klan Chao, klan Brahman dari Samudra Bintang Bulu Abadi, klan Mo dari Samudra Bintang Iblis Asli, klan Zhao tempat Zhao Qingchuan berasal, klan Kerajaan Kota Matahari Terbit. Termasuk klan Lantuo, total ada 11 klan. Persiapan sebelum perang hampir selesai. Mereka akan mulai berkumpul dan memulai perjalanan ekspedisi. Perang melintasi ladang bintang akan segera dimulai. Ye Fan tidak begitu optimis. Benar-benar ada ahli di bidang bintang ini. Itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Jika Sage Agung mengendarai Mesya Ilahi di jalan, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Tentu saja, dia tidak pesimis. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya bisa mengikuti. Ketika saatnya tiba, dia akan memberitahu orang-orang suci tentang biduk terlebih dahulu. Mungkin akan ada peristiwa besar di mana senjata para kaisar kuno bertabrakan dengan Mesya para dewa kuno. Aku harus menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Sebagai contoh, saya harus mengirimkan beberapa sketsa kepada 11 klan kerajaan besar. Akan lebih baik jika aku bisa membawa mereka ke tempat-tempat seperti tambang kuno asal atau tempat berkumpulnya ras-ras kuno. Pada akhirnya, kesempatan itu datang. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan kegemparan besar.
Sepasang kakak beradik dari ras awan ungu yang telah hilang di alam semesta selama bertahun-tahun kembali dengan berita mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa mereka telah pergi ke padang bintang biduk dan jatuh di dekat tempat aneh yang disebut Gunung Abadi. Mereka telah berhibernasi di sana selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, sebuah kecelakaan terjadi. Cairan evolusi yang telah mereka sempurnakan diambil oleh penduduk asli. Itu benar-benar tanah yang berharga. Melalui deskripsi saudara kandung dari ras awan ungu, telah dikonfirmasi bahwa kata-kata ras Lanto dapat dipercaya. Penduduk asli itu memiliki salah satu fisik terkuat di alam semesta. Mungkin memang ada banyak garis keturunan yang kuat di tanah itu. Nona Ziyan akhirnya kembali. Dia adalah kebanggaan ras awan ungu. Dia telah memasuki alam semesta sendirian dengan kakaknya selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan cairan evolusi. Sungguh mengagumkan. Dia adalah peri terindah di bintang utama abadi, sebanding dengan Qimeng dan Fan Xian di lapangan bintang bulu abadi. Ketika Ye Fan menerima berita itu, dia tercengang. Sepasang saudara kandung, alien, telah melarikan diri dan kembali. Mereka dulunya adalah tawanannya dan baru saja kembali ke planet induk. Wanita muda cantik seperti peri, Ziyan dan kelompoknya sangat menderita. Kapal induknya telah dirampas, hanya menyisakan wasiat Dewa Mesia Emas di dalamnya. Ia harus terus-menerus melompat melalui ruang angkasa dan tersesat di alam semesta yang dingin dan gelap lebih dari 10 kali. Ia hampir mati di luar dan hanya kembali setelah berhasil lolos. Beberapa prajurit yang telah kembali bersama mereka segera dibagi secara diam-diam oleh berbagai keluarga kerajaan. Mereka diiming-imingi sejumlah besar uang hanya untuk memahami planet kuno itu. Sayangnya, pengetahuan orang-orang ini terbatas. Karena mereka telah tenggelam dalam pemurnian cairan evolusi selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu seperti apa tanah ilahi bintang biduk yang sebenarnya. Mereka juga membicarakan beberapa hal penting. Ketika mereka hendak pergi, mereka telah menangkap banyak ras aneh. Kekuatan garis keturunan mereka memang luar biasa. Hal ini mau tak mau membuat orang-orang dari bintang utama abadi semakin bersemangat. Ye Fan mulai bergerak. Dia mendistribusikan berbagai versi peta rahasia, membuat orang salah mengira bahwa itu adalah rahasia yang diungkapkan oleh orang-orang ini yang telah kembali. Setelah melakukan semua ini, hanya ada satu hal yang tersisa, dan itu adalah menyelamatkan Iblis Selatan. Dalam beberapa bulan ini, dia telah bekerja keras untuk memastikan identitasnya, tapi masih sulit untuk mendekat. Pertahanan ras Lanto terlalu ketat. Pada akhirnya, 10 jenderal menekan keluarga kerajaan. Ras Lanto tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Mereka mengizinkan mereka untuk melihat lautan kesadaran Dewa Iblis. Semuanya tidak lagi menjadi rahasia. Apa? Dewa Iblis adalah tiruan dan bukan yang asli. Ye Fan sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu terkejut. Dia sudah lama curiga bahwa itu kemungkinan besar bukan Iblis Selatan yang asli. Itu benar. Ada untaian jejak Iblis Selatan di lautan kesadarannya. Sebagian besar dipimpin oleh setengah orang suci dari ras Lanto, kata Qiao Guang. Iblis Selatan pernah bertarung dengan ras Lanto. Demi menyelamatkan adiknya, Qi Huoshui, dia hampir mati dan menumpahkan banyak darah Dewa Iblis. Ras Lanto menggunakan ini untuk menempa tubuh Dewa Iblis. Qiao Guang berkata, beberapa tahun kemudian, manusia seperti Dewa Iblis itu kembali dan membunuh banyak ahli ras Lanto. Namun, di bawah campur tangan orang suci kuno, dia kehilangan inkarnasi dan meninggal dunia dengan luka parah. Ye Fan terkejut. Iblis Selatan tidak sederhana. Untuk bisa melarikan diri dari orang suci kuno, entah dia dipersiapkan dengan baik atau dia sangat kuat. Kalau begitu, lautan kesadaran Dewa Iblis sekarang berisi jejak inkarnasi Iblis Selatan. Itu benar. Qiao Guang mengangguk. Sejak ras Lanto mengungkapkan rahasianya, apakah Anda membiarkan siapapun melihat kesadaran inkarnasi itu? Ye Fan bertanya. Aku melihatnya sendiri. Qiao Guang menunjukkannya kepadanya. Pada akhirnya, Ye Fan tercengang. Iblis Selatan benar-benar kejam. Dia kehilangan inkarnasinya dan hampir mati. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Itu karena semua jejak ini adalah rencana pembunuhan yang menakutkan. Biduk di lautan kesadaran Dewa Iblis tampaknya tidak memiliki banyak orang suci kuno. Lautan kesadaran dengan jelas menunjukkan beberapa tempat penting dari ras kuno, berpikir bahwa ada harta karun ilahi di sana. Inkarnasi itu pasti dilakukan oleh Iblis Selatan dan ditinggalkan dengan sengaja. Ini adalah pembantaian terhadap ras kuno. Orang-orang dari bintang Dewa Abadi dan ras kuno akan saling membunuh. Ketika Iblis Selatan pergi, wilayah bintang biduk berada dalam masalah besar. Ancaman dari ras kuno terlalu besar. Mereka bisa menyapu dunia kapan saja dan meninggalkan miliaran mayat.
Dalam arti tertentu, Iblis Selatan dipaksa untuk pergi. Rencana Iblis Selatan sangat sempurna. Itu menunjukkan semua niatnya, dan mereka berdua secara kebetulan memiliki ide yang sama. Betapa kejamnya. Ye Fan tertawa. Iblis Selatan memang mengesankan. Wow! Klakson perang yang ditinggalkan oleh Sage Agung kuno berbunyi. Induk dari bintang penguasa abadi naik ke udara satu demi satu dan menuju ke Stargate yang telah dibuka sejak lama. Keluarga kerajaan awan-awan Valet juga ikut bergabung. Sebanyak 12 keluarga bangsawan berangkat, dan setiap kelompok mengirim setidaknya 4 kapal induk. Sedangkan untuk Mesya Suci kuno, ada lebih banyak lagi. Ada juga makhluk-makhluk kuat seperti Raja-Raja Suci untuk menahan barisan.